Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 10, kelompok Case-Based Learning SSD kelas RA akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kami yang berjudul Evaluasi Kinerja Model Random Forest dan Naive Bayes Gaussian dalam prediksi produksi padi di Pulau Sumatera dengan menggunakan teknik resampling. Next, Bang. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Eksanti F. Sukma Islamiyati dengan ujung NIM 01, Johannes Chris John Silitonga dengan ujung NIM 043, Muhammad Hanif Faros dengan ujung NIM 048, Irham Namahdi dengan ujung NIM 049, dan saya sendiri Esteria dengan ujung NIM 025. Selanjutnya ada latar belakang dari penelitian. Produksi padi di Pulau Sumatera memiliki dampak yang signifikan terhadap ketersediaan pangan bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Tetapi tantangan dalam memprediksi produksi padi di wilayah ini adalah kompleksitas dari berbagai faktor yang mempengaruhi hasil panen, termasuk kondisi iklim seperti curah hujan, kelembapan, dan suhu rata-rata. Oleh karena itu, peningkatan akurasi dalam memprediksi produksi padi di Pulau Sumatera menjadi penting untuk membantu pihak terkait, seperti petani, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dalam merencanakan strategi yang efektif dalam mengelola produksi padi untuk jangka waktu depannya. Selanjutnya ada teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian kasus ini, yaitu dengan metode sampling. Sampling merupakan teknik atau metode yang menerapkan level data dan digunakan untuk mengatasi ketidakseimbangan atau imbalance class dengan cara menghapus beberapa data dari suatu varietas sehingga hasilnya sama. Hal ini disebut juga undersampling, atau dengan menambah beberapa data ke suatu minoritas sehingga rasionya sama, yang biasa disebut oversampling. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mbak Ria. Selanjutnya adalah diagram. Nah, diagram di sini menjelaskan bahwa langkah-langkah dan sampling pada data set produksi tanaman padi di Sumatera yang terdiri atas 275 baris dan 5 kolom. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah proses data cleaning. Tujuannya agar tidak ada data yang berdiri kosong, lalu dipisahkan menjadi dua bagian, yaitu data training dan data test, yang sesuai kemudian divalidasi. Ketika sudah mencukupi, teknik resampling yang akan digunakan antara under atau oversampling. Nah, di sini kami menggunakan teknik oversampling. Maka langkah selanjutnya itu dengan cross validation dengan menggunakan SVM. Hasil pelakuan dari undersampling atau oversampling ini merupakan evaluasi model terbaru yang dianggap mewakili populasi data. Gambaran menyeluruh tentang hasil prediksi model yang telah dibuat dapat dilihat pada confirmation matrix yang berupa skor, yang mana jika hasilnya mendekati angka 1, maka hasil semakin membaik. Nah, pada penelitian ini, kami menggunakan perbandingan data tes dan data trennya 40:6. Oke, selanjutnya. Selanjutnya itu ada teknik yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja model klasifikasi. Yang pertama itu random forest, yang mana random forest ini merupakan metode yang bekerja dengan menggabungkan hasil prediksi dari beberapa model pohon keputusan atau decision trees yang dibuat secara acak selama proses pelatihan. Lalu yang kedua yaitu naive Bayes Gaussian atau NB Gaussian, yang mengklarifikasikan menggunakan prinsip teorema Bayes dengan asumsi bahwa distribusi fitur-fitur dalam setiap kelas mengikuti distribusi Gaussian. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu di sini dapat dilihat dari hasil perhitungannya dengan menggunakan model random forest classifier didapatkan yaitu probabilitas 0 dan 1 di mana didapatkan akurasinya yaitu 91%. Lalu recall-nya pada probabilitas 0 86% dan 1 95%. Dengan presisi pada probabilitas 0 itu 96% dan 85% pada probabilitas 1. Untuk F1 skornya
itu 89% untuk probabilitas 0 dan 87% untuk probabilitas 1. Pada model NB Gaussian, itu didapatkan akurasi yaitu 86%. Dengan nilai recall 80% untuk probabilitas 0 dan 93% untuk probabilitas 1. Dengan presisi 93% untuk probabilitas 0 dan presisi 79% untuk probabilitas 1. Dan F-score-nya 86% untuk probabilitas 0 dan 85% untuk probabilitas 1. Dari data yang diperoleh, pada model random forest classifier terbentuk confusion matrix yang mencakup nilai true negatif, false negatif, true positif, dan false positif. Setelah dilakukan pembagian data menjadi data latih dan data uji, didapatkan nilai true negatif sebesar 96% menunjukkan tingkat keberhasilan model dalam mengklasifikasi kelas negatif. Presisi untuk kelas positif adalah 85% menunjukkan kemampuan model dalam mengurangi kesalahan prediksi positif palsu. Nilai recall untuk kelas 1 adalah 95%, sementara kelas 0 adalah 80%, dan F1 score sebesar 87% dan 89% menunjukkan bahwa model memiliki keseimbangan yang baik antara presisi dan recall. Nilai akurasi keseluruhan dari modelnya adalah 91%, menunjukkan bahwa sekitar 91% hasil prediksinya benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Anit. Pada model Gaussian NB ditemukan nilai true negatif sebesar 93%, menunjukkan tingkat keberhasilan model dalam mengklasifikasikan kelas negatif. Precision untuk kelas positif adalah 79% dan kemampuan model dalam mengurangi kesalahan prediksi positif palsu. Nilai recall untuk kelas 1 adalah 93%, sementara untuk kelas 0 adalah 80%, dan F1 score sebesar 87% dan 89% menunjukkan bahwa model memiliki keseimbangan yang baik antara prediksi dan recall. Nilai akurasi keseluruhan dari model adalah 80%, menunjukkan bahwa sekitar 80% hasil prediksi ini benar. Kesimpulan. Berdasarkan hasil evaluasi dari kedua model, Random Forest menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam mengklasifikasikan nilai true positif, true negatif, false negatif, dan false positif dibandingkan dengan NB Gaussian. Random Forest menghasilkan nilai akurasi yang lebih tinggi, menunjukkan bahwa penggunaan model ini efektif dalam memprediksi produksi padi di Pulau Sumatera. Hal ini disebabkan oleh kemampuan Random Forest dalam menggabungkan hasil prediksi dan menghasilkan nilai akurasi yang lebih, terutama dalam mengatasi ketidakseimbangan. Oleh karena itu, Random Forest bisa menjadi pilihan yang lebih baik daripada NB Gaussian. Baik,